Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengolahan data poligon FPT-UP. Jadi yang pertama itu ada yang dari alat yang pertama itu dengan tinggi alat 1,147 dengan target titik yang pertama menembak ke titik 6, titik 2 ke bangunan 1, bangunan 2, bangunan titik 3, dan bangunan titik 4. Dan hasil dari penembakan tersebut yang pertama ada 1,267, 1,45, 1,6, 1,6, 1,6, dan 1,6. Dan jarak miring yang didapatkan yaitu 33,407, 30,764, 36,172, 37,079, 39,803, dan 14,974. Dengan sudut horizontal yang didapatkan yaitu 0, 178,176, 60,9075, 78,7861, 111,162, dan 172,164. Dengan sudut vertikal yang didapatkan yaitu yang pertama 90, 80, 90, 87, 90, 86, 88, 85, 23, 45, 23, 71, 54, 40, 42, 51, 46, 39, dan 9. Lalu untuk titik kedua yaitu dengan tinggi alat 1,45 dengan menembak ke titik 1, titik 3, bangunan titik 5, P1 dan P2. Untuk beta yang didapat adalah seperti ini dan jarak miring yang didapat ini. Nah, untuk HR-nya ini dan sudut vertikalnya ini. Lalu untuk yang titik 3 kita dengan tinggi alat setinggi 1,295 dengan menembak pada titik 2, titik 4, titik bangunan titik 6, dan P3 dengan hasil bacaan rambu seperti ini dengan jarak miring segini dan sudut horizontalnya sebanyak ini. Dan untuk sudut vertikalnya yang didapat adalah ini. Dan untuk titik 4 dengan tinggi alat 1,295 dengan target tembakan yaitu ke titik 3 dan titik 5 dengan hasil bacaan mendapatkan 2 ini dan jarak miring juga sama 2 sudut horizontal ini dengan sudut vertikal ini. Dan yang kelima ada di 1,26 dengan target tembakan ke titik 4, titik 6, bangunan titik 7, dan bangunan titik 8 dengan hasil bacaan rambu segini. Lalu jarak miring didapat segini, sudut horizontal juga segini, dan sudut vertikalnya segini. Dan yang terakhir ada di alat yang keenam yang dengan tinggi alat 1,267 dengan menembak pada titik 5, titik 1, bangunan titik 9, dan bangunan titik 10 dengan hasil bacaan seperti segini, sudut jarak miringnya segini, HR-nya seperti ini, dan sudut vertikalnya sebesar ini. Lalu untuk bacaan rumusnya dari sudut horizontal itu seperti ini. Jadi sudut horizontal dikurangi dengan koreksi. Lalu untuk sudut vertikal juga rumusnya seperti ini. Lalu untuk sudut miring, sudut miring ini dikurangi dengan sudut vertikal. Ini diradiankan, dan untuk jarak itu ini disinkan dan ini di cos. Dan untuk ini seperti ini, dan ini untuk koreksinya, dan untuk koordinat yang didapatnya seperti ini. Dan ini semuanya lalu kita masuk ke CPL 3D. Setelah membuka CPL 3D, kita ke insert,
lalu point from file, kita cari file txt yang sudah kita buat. Mana tadi fti txt, kita ini open. Nah, pastikan terbaca ya checklist begini. Kita pilih pen D. Nah, ini untuk ada easting, northing, point elevation, rough. Langsung klik OK aja. Kita klik 2 kali di top. Setelah memasukkan semua poin, kita ke point group or point klik kanan properties. Lalu ini ubah menjadi misalkan apa ya, basic aja gak apa-apa lah, basic. Nah, ini description only, point number only. Point number only bagaimana sih? Oh, tidak, properties description only ya. Nah, ini oke. Lalu kita buat polyline sesuai ini dari satu kedua, ketiga, lalu keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke satu lagi. Lalu buat dari base mana, kita dari B4 aja ya. Line dari B4 ini untuk si gedungnya, B4 ke B5, lalu ke B6, ke B7, salah cuy, B7, kita ke B8, lalu B9, B10, terus ke ini harusnya ada garis ya. B2, 3, dan kembali ke B4. Nah,